Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernardito. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang membahas tentang faktor pembangun interpretasi publik terhadap periode biru Picasso dalam komunikasi. Penelitian ini memiliki latar belakang. Latar belakangnya terdiri dari komunikasi adalah proses terciptanya makna melalui produksi dan penerimaan pesan secara verbal maupun nonverbal. Lukisan adalah salah satu bentuk komunikasi secara nonverbal. Karena emang ini lukisan di periode biru ini merupakan komunikasi yang secara tidak langsung itu termediasi. Jadinya sesuai dengan latar belakang ini. Kemudian juga Pablo Picasso adalah pelukis yang menekankan subjektivitas pada karyanya. Kalau dibandingkan dengan seniman-seniman di tahun-tahun sebelumnya itu, seniman di tahun sebelumnya itu lebih objektif. Jadi mereka tuh lebih menciptakan sesuatu dari apa yang sebenarnya mereka lihat, tidak melibatkan perasaan mereka sendiri. Kemudian juga periode biru Picasso adalah periode di mana Picasso menggunakan warna biru monokrom pada lukisannya. Pada periode ini tuh secara monokrom dan juga secara dominan. Itu periode ini tuh dimulai dari tahun 1901 sampai 1904. Kemudian juga publik memaknai penggunaan warna biru monokrom pada lukisan pada periode biru Picasso ini mengisyaratkan bahwa lukisan-lukisannya itu mengisyaratkan perasaan melankolis pelukisnya. Namun, apa faktor-faktor yang mendasari interpretasi tersebut? Penelitian ini mencoba memahami faktor yang mendasari interpretasi publik terhadap periode biru Picasso, dan juga bagaimana jika dikaitkan dengan studi komunikasi. Kemudian di bab selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya buat ini dari dua penelitian, yang satu disertasi dan satu artikel. Yang satu, The Man with the Blue Guitar and the Problem of Representation in the Work of Picasso, Stevens, and Hockney. Di disertasi ini tuh mereka penulis membahas tentang seni adalah visualisasi pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Kemudian juga disertasi ini dibuat oleh Richard Harnett pada 2004. Visual ini tuh sebenarnya pakai seperti komunikasi ini menggunakan simbol seperti lukisan ini. Lukisan kan komunikasinya nggak secara eksplisit tapi secara implisit. Kemudian juga makna di dalam disertasi ini tuh membahas kalau makna yang sebenarnya diinginkan oleh sang pembuat seni ini itu ada dalam diri pembuatnya. Makna yang diinginkan oleh pembuatnya itu nggak bakal bisa diwakili oleh karya seni yang mereka buat. Dalam konteks ini adalah lukisan. Kemudian juga interpretasi pesan akan bergantung pada keyakinan individu. Keyakinan individu ini juga seperti ideologi gitu dan juga realitas sosial yang ada di sekitar mereka. Kemudian di tinjauan pustaka yang kedua, artikel berjudul From Obsession to Betrayal, The Life and Art of Pablo Picasso. Picasso pada saat remaja mengurung diri karena kematian Casahemas. Kemudian juga Picasso juga mengurung diri ketika ibunya meninggal. Nah, dua pernyataan tersebut tuh jadi dasar kalau Picasso tuh takut kalau 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 berkait kalau membahas tentang apa yang berkaitan dengan kematian dan juga umur dan juga penyakit. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Wilson pada 2010 yang menuliskan bahwa Picasso enggan berbicara tentang umur dan kematian. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa representasi dari lukisan-lukisan yang dibuat oleh Picasso pada periode biru ini merupakan representasi dari perasaannya melalui seni. Kesimpulan dari tinjauan pustaka pertama adalah lukisan sebagai bentuk dari representasi makna yang diinginkan pelukisnya tidak dapat secara utuh ditangkap oleh publik sebagai pihak yang menginterpretasi makna.
Kemudian dari tinjauan pustaka yang kedua, lukisan Picasso mungkin merupakan representasi dari pengalaman hidup yang ia alami, karena ketakutannya yang cenderung berlebihan dan melekat pada dirinya hingga dewasa. Kemudian di sini saya membahas tentang landasan teori dari interpretasi dulu. Interpretasi merupakan suatu aktivitas mengidentifikasi makna. Interpretasi ini sifatnya publik karena adanya upaya untuk menciptakan pemahaman bersama. Meskipun pernyataan mereka itu kurang sesuai apa ya dengan apa yang sebenarnya mereka mereka itu akan tetap akan membuat interpretasi yang mereka hasilkan itu untuk dipercayai oleh orang lain dengan didasarkan oleh argumen-argumen lain. Kemudian juga pemahaman bersama ini ditandai dengan adanya kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan upaya untuk mencapai konsensus. Interpretasi sebagai proses dalam menunjukkan pemahaman dibutuhkan suatu persiapan secara mendalam. Sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, diperlukan argumen-argumen lain untuk mendukung dan juga membuat suatu interpretasi. Interpretasi ini tidak perlu sesuai dengan apa yang sebenarnya dengan apa yang sebenarnya. Karena emang validitas ini nggak dituntut dalam interpretasi ini. Sehingga kebenaran dari hasil interpretasi bergantung pada publiknya secara alami. Interpretasi ini selalu berubah dan berkembang tergantung dari realitas sosial di sekitar mereka. Kemudian juga pengertian dari publik menurut John Dewey adalah sekumpulan orang yang dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau gagasan secara bersama-sama. Dikutip dari Effendi dalam Setia Dharma 2021. Kumpulan orang dapat dikatakan sebagai sebuah publik ketika terdapat situasi di mana perbedaan dapat diselesaikan dan menjadi suatu kepentingan bersama. Dikutip dari Clark 1933. Publik ini nggak ada tuntutan tertentu seperti kayak geografis mereka di mana gitu. Mereka tuh yang penting tuh disatukan oleh pemahaman atau minat yang sama. Kemudian landasan teori berikutnya adalah periode biru. Periode biru adalah masa di mana Picasso memproyeksikan rasa berduka, melankoli, pengasingan, dan pahitnya pada masa remaja akhir melalui lukisan. Pernyataan ini ditulis oleh Bloom pada 2013. Penggunaan kata biru ini didasarkan oleh penggunaan warna biru yang secara dominan pada lukisan-lukisan Picasso di periode ini. Kemudian landasan teori berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi menurut Haswell adalah penyampaian informasi melalui saluran tertentu, di mana proses tersebut menurut Wiener tidak terbatas hanya pada manusia. Deleuze menampilkan komunikasi dalam museum sebagai pihak yang memamerkan karya seni, sebagai aksi menampilkan informasi dari koleksi yang dipamerkan, dan sebagai representasi dari informasi terbaru yang dihasilkan dari penelitian. Faust menyatakan bahwa ekspresi dalam seni rupa selalu merupakan komunikasi. Kemudian juga di bagian berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian yang dibuat ini menggunakan metode kualitatif, metode yang memungkinkan penelitinya untuk menemukan karakteristik dan maknanya secara detail pada lingkup sosial, organisasi, maupun individu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam mengenai sesuatu yang aktual pada berbagai tingkatan kehidupan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai peristiwa tersebut. Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi yang saya ambil ini seperti makalah, jurnal, artikel, kemudian disertasi, kemudian juga situs-situs yang kredibel. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode sistematis dan terstruktur, dan saya di sini secara spesifik menggunakan metode analisis yang digagas oleh Kahn pada 2003.
Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu dan beberapa media menyebutkan bahwa interpretasi dari periode biru Picasso merupakan ekspresi dari Picasso tentang melankolisnya sebagai reaksi dari kematian teman dekatnya, Casahemas, akibat dari ketiadaannya dalam memberikan bantuan secara emosional. Kata-kata emosional ini digunakan oleh beberapa peneliti dalam hasil penelitiannya dan juga beberapa media. Contohnya yang saya ambil di sini adalah media yang dikembangkan oleh museum-museum besar. Kemudian ditemukan pernyataan lain yang menyebutkan bahwa periode biru lahir diiringi oleh ketidakmampuan Picasso secara finansial ketika pertama kali berpindah dari Spanyol ke Perancis. Dan juga adanya dugaan bahwa Picasso mengalami gangguan visibilitas akibat konsumsi absins yang berlebihan. Jadi itu kenapa ada dugaan bahwa Picasso mengalami gangguan visibilitas? Hal ini karena pada periode-periode pada tahun-tahun dalam periode biru itu, Picasso merupakan pengonsumsi aktif dari minuman beralkohol. Minuman beralkohol pada tahun-tahun pada periode tersebut itu memiliki kandungan yang bisa mengganggu visibilitas pengkonsumsinya. Kemudian juga pernyataan yang telah ditemukan ketika dikaitkan dengan pesan yang ada akan saling rancu dalam hubungannya. Namun, ketika setiap pernyataan dielaborasikan satu sama lain, maka hubungannya dengan interpretasi publik akan lebih masuk akal. Di sini itu, karena emang dalam pernyataan ini itu, saya mencoba untuk menganalisis berbagai pernyataan faktor-faktor yang ditemukan dengan apa yang diinterpretasikan. Ketika saya melakukan analisis tersebut secara satu persatu, hasil yang ditemukan adalah secara garis besar jawabannya adalah rancu. Namun, ketika faktor-faktor tersebut dielaborasikan dan dianalisis dengan beberapa makna yang ada di publik, maka akan lebih masuk akal dan juga akan lebih jelas. Kemudian ketika saya mencoba untuk menganalisis faktor-faktor ini dengan beberapa teori yang ada di studi komunikasi. Teori yang saya ambil adalah teori manajemen makna terkoordinasi, semiotika Peirce, dan juga teori agenda setting, khususnya di dalam atribut agenda setting. Dalam teori manajemen makna terkoordinasi, teori ini mencoba untuk menjelaskan bahwa fenomena interpretasi makna dari periode biru Picasso adalah manusia mengartikan komunikasi yang termediasi secara simbolik melalui berbagai acuan. Karena emang pada dasarnya komunikasi yang termediasi ini nggak secara eksplisit menggunakan bahasa atau kata-kata, maka terdapat suatu pesan yang nggak tersampaikan secara efektif. Jadinya publik ini menggunakan acuan-acuan lain seperti kayak pengalaman hidup Picasso, sejarah, kemudian juga faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor mental. Makna yang tercipta akan selalu bersifat dinamis, tergantung pada realitas sosial. Kemudian, analisis dengan semiotika Peirce mengungkapkan bagaimana sistem tanda visual berfungsi sebagai media komunikasi emosi yang kompleks, di mana warna biru bertransformasi dari sekadar warna menjadi bahasa simbolik, yang menyatukan pengalaman subjektif seniman dan respon interpretatif audiens. Dalam semiotika Peirce ini ada tiga bagian dalam melakukan analisis semiotika. Dari bagian-bagian itu ada tanda, ada objek, ada interpretan. Di dalam tanda sendiri saya menemukan bahwa tanda dari periode biru ini adalah penggunaan warna biru yang secara dominan. Tanda ini saya diartikan oleh Peirce sebagai objek yang dapat dilihat secara visual. Kemudian dalam objek yang saya temukan,
Objeknya adalah seperti kemiskinan, gangguan mental, dan juga kesedihan akibat kematian Kasaemas. Objek ini adalah konteks yang mendasari tanda yang digunakan. Kemudian juga di interpretan ini, saya menemukan ada bahwa dari kedua hubungan tersebut itu menunjukkan bahwa adanya ungkap penyampaian perasaan Picasso yang melankolis. Dalam teori agenda setting, media berperan dalam membangun interpretasi publik, dibuktikan dengan adanya beberapa media yang menyatakan bahwa hasil interpretasinya terhadap periode biru Picasso adalah melankolis. Mayoritas media besar memiliki konsentrasi yang sama dalam membangun interpretasi publik. Dalam teori agenda setting sendiri ini, saya menggunakan atribut agenda setting. Atribut agenda setting berusaha untuk memahami isu yang sedang mereka perhatikan. Atribut ini tuh lebih berfokus dalam analisis teori agenda setting ini. Kemudian juga di kesimpulan akan saya sampaikan secara oral. Interpretasi publik terhadap periode biru Picasso dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks biografis Picasso, representasi visual dalam lukisannya, dan bagaimana media menyampaikan informasi tersebut. Kematian sahabatnya, Kasaemas, kemiskinan yang dialaminya, dan bahkan spekulasi tentang kebiasaan minum alkoholnya, semuanya memiliki peran aktif dalam membentuk pemahaman publik. Warna biru yang dominan dalam lukisan pada periode biru Picasso ini menjadi ikon visual yang mengkomunikasikan kesedihan dan melankoli. Tetapi makna ini juga dipengaruhi oleh asosiasi budaya dan pengalaman pribadi individu. Dalam hal ini, teori manajemen makna terkoordinasi menjelaskan bagaimana individu membangun realitas sosial melalui komunikasi simbolik dan berbagai acuan, seperti objek, pengalaman hidup, kondisi, dan perilaku Picasso. Semiotika Peirce juga mengklasifikasikan komponen yang meliputi tanda, objek, dan interpretan, serta mengaitkan hubungan dari ketiganya. Teori agenda setting, khususnya atribut agenda setting, menjelaskan bagaimana media berperan dalam membentuk interpretasi publik. Media tidak hanya menentukan isu apa yang dianggap penting, tetapi juga atribut apa yang terkait dengan isu tersebut. Dalam konteks periode biru Picasso, media memberikan informasi tentang apa yang mereka interpretasikan dari lukisan-lukisan tersebut, serta alasan dibalik interpretasi mereka. Hal ini mengimplikasikan bahwa media memiliki kekuatan untuk membangun interpretasi yang dipercaya oleh publik, yang didukung oleh konsensus antara media besar dan penelitian ilmiah. Dengan demikian, pemahaman publik tentang periode biru Picasso adalah hasil dari interaksi kompleks antara pengalaman pribadi, representasi visual, dan pengaruh media. Peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dan mengambil topik yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat menganalisis tidak hanya dari beberapa dimensi secara mendasar. Penelitian berikutnya dapat mengkaji melalui berbagai dimensi seperti sejarah dan seni secara lebih mendalam. Hal ini disarankan agar penelitian yang akan dilakukan dapat mengurangi bias dari salah satu dimensi yang dikonsentrasikan dalam penelitiannya. Kemudian, penelitian dengan menggunakan beberapa dimensi tersebut diperlukan agar data yang diperoleh juga semakin lengkap, sehingga peneliti dapat melihat dan membahas topik yang diambil dengan data serta perspektif yang lebih luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian yang telah saya buat. Terima kasih atas waktunya.